Shalom saudara, salam sejahtera. Kembali kita mengikuti Abam episode 890 ya. Dari wanita usia 30 tahun single di Surabaya. Salam Pastor Erastus, saya dulu pernah bertanya tentang perpuluhan. Lalu Bapak pernah bilang kalau bisa beri lebih. Saya ingin bilang bahwa mama saya selalu memberi perpuluhan, membeli tanah untuk gereja, kemudian bangun gereja dan beli tanah untuk hamba Tuhan, dan juga untuk mereka tinggal. Jadi apa yang Bapak sampaikan beri banyak untuk Tuhan sudah dilakukan. Sebentar sebelum saya teruskan, saya mengajarkan perpuluhan bukan berapa persen, bukan lebih atau kurang, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus saja. Kalau mau lebih, kurang. Jadi bukan lebih atau kurang, karena lebih itu relatif, lebih berapa persen, kurang berapa persen. Yang penting kita menyadari seluruh milik kita adalah milik Tuhan, dan kita hanya sebagai kasir yang harus peka mendengar suara Roh Kudus, berapa yang kita harus persembahkan dan untuk siapa. Oke. Saya teruskan ya, saya memiliki persoalan dengan keluarga mama yang suka memanfaatkan mama saya. Jadi saya pergi ke pendeta, terus saya bilang sama Bu pendetanya, Bu, pendeta tolong nasihati mama saya karena keluarga mama suka minta-minta uang. Saya merasa mama saya itu tidak ada tanggung jawab untuk menafkahi mereka. Sebab keluarga mama saya seperti saudara kandung mama. Dan keponakan mereka semua sudah punya pekerjaan dan punya usaha. Kok minta mama saya transfer uang puluhan juta, bahkan ada yang menggunakan uang itu untuk kesenangan. Ya. Mama saya pernah bilang mau buka usaha warung rendang, terus sepupu saya bilang kayaknya biaya usaha rendang 2 miliar. Nanti kalau mama saya ada uang 2 miliar, kasih dia saja pegang uang 2 miliar. Saya dan saudara-saudara tidak setuju. Masa orang tua buka usaha tapi yang pegang semua uang itu sepupu. Lalu mama saya urungkan niat karena tidak dikasih uang sama kakak. Lalu sepupu bulan lalu bilang mau tinggal bareng kita. Terus kita yang membiayai hidup dia. Saya tidak setuju karena sepupu saya sudah punya usaha dan 2 orang anak. Masa mau gabung tinggal bareng? Saya bilang ke ibu pendeta, tolong nasihati mama saya. Terus pendeta itu juga bilang sama mama saya, kamu juga sering transfer uang sama mama kamu. Dan keluarga juga begitu, ya sudah. Apalagi kalau Tuhan suruh mamamu pelihara hidup mereka seperti Yusuf. Atau menggunakan firman, tidak pelihara keluarga itu dosa. Yang buat saya menderita, uang itu hasil kerja keras orang tua saya dan papa saya sudah meninggal. Hanya mama saya dan saudara yang kerja keras di usaha kami. Kok malah keluarga mama dan anggota gereja yang mau memanfaatkan mama saya? Yang saya mau tanyakan Pak Pendeta Pastor Erastus, pertama, apakah mama saya berkewajiban memelihara keluarganya yang sudah punya keluarga, pekerjaan dan penghasilan? Kita itu harus minta pimpinan Tuhan. Kalau memang Tuhan suruh kita membantu, ya kita membantu. Tapi jangan karena perasaan sentimental, ikatan keluarga, lalu kita memaksa diri membantu, apalagi karena tidak enak. Bantuan yang membuat orang tidak bekerja keras, bantuan yang membuat orang tidak menggampangkan, itu merusak mental, merusak etos kerja. Dan seringkali orang itu dirusak oleh keluarga sendiri. Ya. Kita harus betul-betul minta petunjuk Tuhan dalam membantu keluarga. Kalau kita hanya karena perasaan sentimental, perasaan kekeluargaan, tanpa pertimbangan, kita merusak moral mereka yang kita bantu. Mereka tidak punya drive untuk kerja keras, tidak merasakan sulitnya cari uang karena menjadikan anggota keluarga yang punya uang atau yang kaya sebagai ATM. Tetapi
sekali lagi minta petunjuk Tuhan. Saya tidak mengatakan boleh atau tidak, berkewajiban atau tidak, harus minta pimpinan Tuhan. Tapi dengan pertimbangan tadi, jangan menjadi sosial racun. Kebaikan kita tuh meracuni, membuat orang tidak memiliki drive kerja keras. Berikutnya, apakah saya berdosa memiliki sikap seperti itu? Anda harus minta petunjuk Tuhan, apakah Anda punya sikap itu memang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Bisa saja Tuhan suruh Anda mencegah mama berbuat hal yang itu tidak berguna, bahkan merusak orang lain. Tapi bisa juga Anda salah. Ya sekarang minta petunjuk Tuhan. Tuhan pasti berbicara, pasti memberi petunjuk. Berikutnya, apakah memanfaatkan orang itu juga termasuk dosa? Sangat dosa. Ya, dosa. Kalau Bu Pendeta itu bisa menasihati mama saya tentang apa yang saya keluh kesahkan tentang keluarga mama dan anggota gereja yang suka memanfaatkan saya, apakah itu juga dosa? Seperti jawaban tadi, kalau memang Tuhan kehendaki begitu, Anda tidak berdosa. Kalau tidak, ya Anda bersalah. Tapi bukan salah berat di sini. Tapi yang penting, saudara harus minta petunjuk Tuhan. Berikutnya, bagaimana menasihati ibu saya? Soalnya dia keras kepala, tidak suka ditegur anak atau ditegur orang lebih muda. Dia juga mudah dimanfaatkan, ditipu orang. Tetap bicara kepada mama, tetapi jangan seperti menggurui. Harus minta hikmat Tuhan, kapan bicara, di mana, dengan cara apa, lalu bagaimana isinya. Ya harus tahu tepat waktu, kapan, dengan cara bagaimana, lalu apa isi masukan Anda dan sikap hati yang tidak menggurui. Ya, tidak salah tapi minta petunjuk Tuhan. Saya minta maaf kalau banyak bertanya, sebab saya konseling ke pendeta pun mereka tidak mengerti keadaan atau persoalannya, dan mereka tidak bisa menjawab seperti Pak Erastus di Truth ID. Terima kasih. Satu hal yang harus saya tambahkan kepadamu, ya, pasti kamu tidak rela uang mama lari ke alamat yang salah, ya. Walaupun itu keluarga sendiri, bisa menjadi sosial racun, ya, betul. Tetapi kamu harus minta hikmat Tuhan. Jangan sampai kemarahanmu, ketidaksukaanmu menjadi kebencian. Kamu rugi. Yang saya percaya, walaupun mamamu salah bertindak, tapi didasarkan hati yang tulus, Tuhan tidak akan melupakan kebaikan itu. Dan kebaikan mamamu bisa kamu tuai kebaikan juga. Jadi rileks saja, lalu minta petunjuk Tuhan. Jangan menyelesaikan dengan pikiranmu sendiri. Harus duduk diam di kaki Tuhan untuk bertanya apa yang harus Anda lakukan terkait dengan kasus ini. Oke, berikutnya dari pria usia 53 tahun sudah menikah 2 orang anak di Batam. Saya seorang pecinta suara kebenaran yang disampaikan Pak Eras, namun ada yang membingungkan. Menurut Kejadian 3:22-24, Elohim Yahweh Allah menempatkan kerub-kerub berjaga di pintu masuk Taman Eden supaya manusia tidak bisa makan buah. Sementara di penjelasan lain Bapak menyebut bahwa buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat pengertiannya figuratif. Kiasannya konsumsi. Oke. Saya sebenarnya sudah menjelaskan ini figuratifnya di mana, tetapi baiklah ini nanti akan saya jawab di episode mengenai menjawab Trinitas. Khusus bicara mengenai doktrin, ya. Nanti saya akan jawab di forum menjawab Trinitas jika itu menyangkut masalah Trinitas. Oke. Dari pria usia 29 tahun menikah di Jerman. Saya jemaat Bapak sejak tahun 2010. Terima kasih Pak untuk seminar monoteisme yang begitu tajam menyingkap kebenaran.
Saya sangat excited mengikutinya dan terkagum akan kebenaran yang Bapak temukan. Saya semakin takjub akan Bapak di surga dan semakin kagum dengan Tuhan Yesus yang berhasil sempurna. Kalau Yesus dengan berjalan bersama Roh Kudus bisa sempurna, seharusnya tidak ada alasan saya tidak bisa mencapai kesempurnaan juga. Terima kasih atas investasi Bapak menggali kebenaran untuk memberi makan jemaat. Ya. Saya ada pertanyaan, Pak. Ketika Tuhan Yesus menerima segala kuasa di surga dan di bumi, apakah ini juga termasuk kuasa di surga ya? Oke, ini pertanyaan mengenai Trinitas juga ya. Mungkin akan saya jawab di forum menjawab Trinitas atau soal monoteisme. Oke. Maaf Bapak Ibu, saya belum mengoreksi setiap pertanyaan. Ini saya langsung on spot. Jadi ini saya kalau istilah homiletik, ilmu berkhotbah atau ilmu seni bicara, impromptu. Jadi saya itu langsung ini ya. Jadi saya belum membaca pertanyaan ini sebelumnya. Saya spontan ya. Jadi tadi 2 pertanyaan dari soal doktrin akan dimasukkan di forum episode menjawab Trinitas. Oke. Sekarang dari wanita usia 53 tahun di Tangerang. Ini surat yang ketiga, saya sangat berterima kasih kepada Pak Eras dan tim yang telah merespon pertanyaan saya dan telah melakukan konseling terhadap saya pribadi dan juga anak saya. Saya berdoa Elohim Yahweh menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada Pak Eras dalam membimbing umat manusia dan diberkati kesehatan Pak Eras dan tim serta keluarga. Juga selamat atas pernikahan anak Pak Erastus. Thank you. Begini Pak, ini mengenai anak saya yang kecanduan games online. Saat ini masih dilayani psikolog dari tim Pak Eras. Ya, catatan admin ABAM dihandle oleh seorang ibu atau seorang pelayan Tuhan. Dan anak saya pun sudah saya bawa ke psikolog sebanyak 6 kali. Psikolog tersebut sudah menyimpulkan hasil akhir dari pertemuan itu. Menurut saran dari psikolog, anak hal ini memang kurang perhatian dari saya. Telah ditinggal kerja 10 tahun. Jadi sarannya saya lebih banyak untuk mendampingi anak saya dan tetap membiarkan dia main games online. Memang selama saya pulang dan dari luar negeri, saya sudah berusaha dan berdoa. Alhasil anak saya sudah mau diajak baca firman dan berdoa. Tetapi sulit sekali untuk tetap mau melakukannya. Biasanya sambil marah-marah, dan ketika saya mencoba menjelaskan dan membacakan Truth Youth dan Truth ID, sepertinya dia mendengarkan tapi dia tetap pegang handphone dan nonton TikTok. Saya tegur dia tidak baik seperti itu karena kita lagi belajar firman Tuhan yang sudah beri kita waktu 24 jam. Sedangkan kamu hanya mengembalikan 5-10 menit saja, masakan tidak bisa. Dia marah. Terus handphonenya dilempar. Tapi kalau saya suruh dia baca sendiri, tidak mau juga. Karena pulang sekolah rata-rata jam 4 sore. Jadi dia merasa waktu untuk main gamesnya kurang. Biasanya saya batasi sampai jam 9 malam. Sekarang masih jam 10. Masih belum mau merapikan jadwal sekolah. Dan mungkin saja dia tidurnya sangat larut malam. Sehingga ketika bangun pagi malah marah-marah. Karena menurut saya dia kurang tidur dan jadi malah sekolah. Tapi saya mengharuskan dia tetap pergi sekolah. Yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah anak seperti ini boleh dilakukan terapi hipnotis? Apa GSKI atau tim Bapak menyediakan jasa hipnotis seperti tersebut? Atau kalau memang boleh hipnotis dengan tim Bapak tidak ada profesionalnya, mungkin ada tempat hipnotis yang aman yang bisa saya kunjungi. Karena jujur saya dengar kata hipnotis, saya agak takut kalau salah berkunjung. Dalam hal ini saran dari Bapak sangat saya harapkan. Oke. Tim psikolog kami seingat saya juga mengerti ada tempat hipnosis seperti ini untuk mengalihkan perhatian. Ya, memang tidak ada unsur okultisme.
Lebih baik you hubungi tim psikolog kami, karena psikolog kami profesional, bukan psikolog amatiran. Dan seorang yang berpendidikan, bahkan salah satu di antaranya dosen sebuah perguruan tinggi di bidang psikologi. Jadi Anda tanyakan dia, di mana ada hipnosis ini yang tidak melanggar kebenaran Alkitab. Dia bisa menjawab. Psikolog kami bisa menjawab, ya. Oke, hubungi. Terima kasih. Kembali saya teruskan dengan seorang pria usia 31 tahun di Jakarta. Pak Eras, perkenalkan saya dan keluarga saya adalah jemaat lama Bapak. Terima kasih untuk semangat dan kesetiaan Pak Eras untuk terus melayani. Langsung saja Pak Eras, tahun 2019 sampai 2023 kemarin adalah titik terendah saya sebagai pria, di mana banyak pergumulan berat terjadi pada saya dan keluarga saya. Bermula dari satu, pergumulan saya berhubungan dengan orang berbeda agama. Ini usia 31 tahun ya. Dan saat ini pelan-pelan bisa diselesaikan. Pada suatu waktu Tuhan menyuruh saya untuk membaca Alkitab dari suratan Wahyu dan melihat video Bapak yang terdahulu tentang Babel, edisi akhir zaman. Lalu di tahun 2019 saya memutuskan untuk naik gunung dan mendekatkan diri dengan Tuhan dengan membaca Alkitab secara acak. Pada saat itu saya dapatkan tentang Bukit Sion, yang mana tahun lalu melalui khotbah Pak Eras di Citikon, bahwa pada intinya Bukit Sion sebenarnya adalah aku ingin diselamatkan. Dan saat di tempat itu juga saya menangis bahwa Tuhan juga menjawab lewat khotbah Pak Eras. Ternyata jiwa saya yang rusak dan banyak yang tidak cukup waktu untuk saya uraikan satu-satu. Namun pada intinya Tuhan banyak berbicara kepada saya. Dan Tuhan menjawab melalui khotbah Pak Erastus. Terima kasih Pak. Pergumulan dalam keluarga yang pelik, namun puji Tuhan semua berangsur baik. Ya, ini titik terendah di tahun itu. Maaf Pak Eras, mungkin untuk mencurahkan apa yang saya alami tidak mungkin cukup dengan bercerita di WhatsApp ini. Namun yang saya dapatkan dari pergumulan ini, Tuhan izinkan agar saya ditempa. Saat ini saya merasa kosong, tidak ada yang seperti bisa membantu. Lalu pada saat khotbah Bapak di Arta Gading, saya dikuatkan Pak Eras bahwa ada waktunya kondisi seperti ini terjadi. Ya. Mohon maaf Pak Eras, terlalu panjang. Yang ingin saya tanyakan ketika saya berdoa dan ingin melakukan seluruh hidupku dalam Tuhan, ada saja suara dalam hati bahwa aku gagal dan suara-suara yang mematahkan hal baik akan diri saya dengan hal yang terjadi. Jadi dengan semangat hal yang terjadi, apa yang harus saya lakukan Pak? Saat ini saya benar-benar merasa dalam posisi kosong, seperti tidak ada siapa-siapa yang bisa membantu. Bagaimana saya menyikapi ini? Sebagai penutup, Tuhan pernah berkata dalam doa saya di waktu itu. Kamu dilahirkan bukan sebagai pemenang, tapi penakluk. Taklukkan dirimu, apa yang terjadi itu karena kebodohanmu. Tetap setialah sampai kamu dipromosikan oleh Tuhan. Sejak saat itu saya mempunyai doa untuk menghadapi semua hal yang selalu saya ucapkan. Terus Tuhan, yang selalu saya ucapkan, terus Tuhan, mau Tuhan dan waktu-waktu Tuhan, aku tetap mau setia dan melayani. Maka jadikanlah. Selain itu, terima kasih Pak Eras akan ajaran kebenaran Logos dalam hati kecil saya ada berkata, selama ini kamu salah mengenalku dan saat ini kau tahu siapa Allah Yahweh dan Tuhan. Karena betul banyak di luar sana orang Kristen tidak bisa membedakan dan tidak bisa menjelaskan hal tersebut. Sehingga banyak yang tidak kuat imannya dan lalu berpaling dari Tuhan. Maaf Pak Erastus, saya bercerita dengan tidak sistematis karena merasa bingung harus memulai dan dari mana dengan keadaan hati saya. Ini cukup sistematis ya, cukup sistematis.
kamu sedang mengalami kondisi yang juga pernah saya alami. Jadi kita merasa kosong, tidak punya siapa-siapa. Sebenarnya itu alarm, peringatan, agar kita melekat dengan Tuhan. Anda belum melekat sebagaimana seharusnya. Sebab kalau engkau melekat dengan Tuhan sebagaimana seharusnya, hatimu akan melimpah dengan ucapan syukur. Hatimu akan melimpah dengan sukacita. Jadi coba lakukan ini. Kalau bisa berpuasa. Tapi kalau belum bisa karena satu lain hal, tiap hari setengah jam minimal, 1 jam kalau bisa duduk diam di kaki Tuhan, berdoa, menyembah. Dan tentu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat, kamu ikut berdoa bersama saya. Kamu akan mendapatkan pencerahan dari Tuhan apa yang harus kamu lakukan. Ya. Nah, apa yang kamu alami hari ini itu pengalaman hampir semua orang Kristen. Saya juga mengalami hal itu tentunya ya. Jadi tidak usah bingung. Dan saya melihat kamu orang yang memang sedang digarap oleh Tuhan. Jadi jalani terus ya. Pasti kamu akan bertumbuh ya. Pasti itu kamu akan bertumbuh. Yang kamu alami ini proses yang membuat kamu akan meningkat atau moving to the next level. Kamu ada di track yang benar, the right path, the right track. Jalani terus track ini. Ya, kamu di track yang benar. Kamu kalau merasa kesepian seperti tadi saya katakan, kamu sedang dalam kondisi harus menaikkan levelmu. Perbanyak doa, kalau perlu puasa. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk, hobi-hobi yang tidak perlu, jangan lakukan lagi. Ya supaya kamu bisa soar atau terbang lebih tinggi. Selamat berjuang, kamu umat pilihan. Kamu orang yang terpilih. Amin. Dari wanita usia 29 tahun sudah menikah guru SD. Ya. Salam Pak Eras, terima kasih atas kesediaannya menjawab pertanyaan saya sebelumnya. Saya menikah tahun 2020 namun sampai sekarang belum dikaruniai anak. Saya didiagnosis PCOS ya. Ini sindrom polycystic ovarium ya. Atau polycystic ovarium syndrome, PCOS, polycystic ovarium syndrome. Ya. Gangguan hormon yang terjadi pada wanita di usia subur. Biasanya PCOS ditandai dengan gangguan menstruasi dan kadar hormon maskulin, hormon androgen ya, yang berlebihan. Yang membuat seorang ibu sulit punya anak. Saya sudah berobat mulai dari tradisional medis sampai pijat kesuburan. Tahun 2023 program hamil saya berhasil, namun tidak berlangsung lama saya keguguran. Pada saat itu saya memang sedang mengikuti pendidikan dan membuat saya stres karena beban pekerjaan dan kuliah yang dilakukan secara bersamaan. Serta menguras tenaga, akhirnya saya kembali ke dokter dan melanjutkan program kembali. Singkat cerita saya hamil lagi pada bulan Januari 2024. Bulan ini ya. Tapi tidak berlangsung lama karena kehamilan saya keluar darah sampai saya menulis pesan ini. Saya belum berani menyatakan saya keguguran, saya belum ke dokter. Pak, saya mau tanya apa itu iman? Jujur saya tawar hati. Mengapa kata iman dan mujizat yang saya dengar sepertinya tidak pernah terjadi kepada saya? Ibu saya meninggal padahal saya menantikan mujizat yang katanya bisa berlanjut pada semua orang. Bisa berlaku pada semua orang. Adik saya meninggal padahal saya menantikan mujizat yang katanya berlaku pada semua orang. Dan sekarang ini saya menantikan mujizat untuk diri saya agar mendapatkan keturunan, tapi saya dapati hanya kegagalan. Jujur saya kecewa terhadap keadaan. Badan saya capek minum obat berbutir-butir, belum lagi biaya promil yang tidak sedikit.
Tapi rasanya terlalu jahat bila saya mengatakan saya kecewa terhadap Tuhan. Pak, tolong nasihatnya. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat dalam diri saya? Saya tidak mengerti apa maksud Tuhan. Saya selalu berusaha kuat, berusaha untuk memandang Tuhan atas kegagalan yang saya alami, tapi rasanya sulit sekali. Sulit sekali melihat kenyataan yang pahit sehingga jiwa saya tertekan. Saat ini memang ekonomi kami sedang tidak baik-baik saja. Suami saya belum dapat kerja lagi. Tapi mengapa banyak orang yang ketika mendapatkan kepercayaan kehamilan, di saat bersama juga mendapat pekerjaan. Sungguh saya tidak mengerti, semoga Tuhan tidak marah sama saya, dan semoga Tuhan masih mau mengasihi saya yang banyak kekurangan. Yang pertama, saya menjelaskan bahwa iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Iman itu bukan hanya keyakinan atau keberanian yakin bahwa yang diharapkan pasti terwujud. Itu bukan iman. Jika itu bukan atau belum kehendak Tuhan, lalu Anda berusaha meyakini bahwa hal itu akan terjadi, Anda mengatur Tuhan. Dan itu yang salah diajarkan banyak pendeta. Iman itu pada dasarnya penurutan terhadap kehendak Allah. Jadi kalau seorang berkata saya sembuh pasti, karena Tuhan sudah bicara padanya dia sembuh, atau memang Tuhan mengendaki kesembuhan. Tapi kalau Tuhan mengendaki kematian, saudara mau beriman bagaimanapun tidak bisa. Sebab kalau Tuhan bisa diatur dengan keyakinan kita, dia bukan Tuhan. Tuhan harus mengatur kita. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Saya tahu Anda kecewa mengimani ibumu sembuh malah meninggal juga adikmu. Mestinya lebih dari iman dalam arti positive thinking seperti yang diajarkan orang, makin berani meyakini bahwa apa yang diharapkan terwujud pasti terwujud. Itu harus diganti dengan pernyataan bukan kehendakku yang jadi Bapa, kehendakmu lah. Bukan tidak boleh meyakini sesuatu bahwa itu akan terjadi, bisa. Bukan tidak meyakini mujizat, bisa. Tapi harus sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Sekarang belajarlah punya iman ini. Yang kedua, percayalah Allah itu baik. Ia tidak bercelah. Kalau kamu tidak mengerti mengapa Allah buat itu, percayalah. Dengan cara itu kamu menghormati Tuhan. Kamu bisa memuja, bisa menyanjung dan menyembah Allah. Jika tidak, mulutmu tidak memarahi Tuhan, tapi hatimu marah. Kamu marah terhadap keadaan, itu berarti marah kepada Tuhan. Seakan-akan Tuhan tidak cakap mengatur, mengendalikan keadaan, sehingga membuat kamu sengsara, membuat kamu pahit, membuat kamu merasa terluka. Sebenarnya secara tidak langsung kamu marah terhadap Tuhan. Dan itu sikap kurang hormat atau tidak hormat. Tapi Tuhan memahami perasaanmu. Kamu belum mendengar saya menasihati. Sekarang saya nasihati kamu. Jangan ulangi sikap itu. Kamu katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mengerti. Tetapi aku bersyukur atas semua yang terjadi. Tuhan maha cerdas nak. Ya, mama meninggal, adik meninggal. Itu bukan berarti lalu kamu akan mengalami keadaan yang pahit yang sama. Tidak. Apalagi kalau kamu sungguh-sungguh rindu hidup menyenangkan Tuhan. Mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan kamu pertolongan. Pasti Tuhan akan menolong kamu. Pasti. Jangan takut, Tuhan pasti menolong kamu. Jadi sekarang nasihat saya adalah tetap setia ikut Tuhan. Ya. Kami mengasihimu, kami akan mendampingimu. Jika ada perkembangan apa, gimana, kirim ke kami. Kita tetap memiliki komunikasi. Tuhan kiranya menolong kamu. Bapa di surga, tolonglah wanita ini. Ya. Yang terakhir, jangan maksa diri harus punya anak. Tetapi Tuhan bisa berkenan kau punya anak. Tapi jangan maksa.
Tunggu waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah buru-buru, juga tidak pernah terlambat. Kalimat terakhir, Tuhan sungguh mengasihi kamu. Amin. Sampai jumpa di episode 891.